Kelas Pratiwi NPM 20510300319, jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi, sekurangnya 3 buah hadis secara lahiriah, menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Dengan adanya hadis-hadis tersebut, kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk di perbankan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya? Apa dan bagaimana sebenarnya konsep multi akad? Multi akad seperti apa yang memenuhi syarat prinsip syariah? Pengertian multi akad. Multi akad menurut Najih Hamad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, mujaroah, sahraf atau penukaran mata uang, syirkah, mudorobah, dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari suatu akad. Macam-macam multi akad. Al-Imrani membagi multi akad dalam 5 macam, yaitu yang pertama ada akad bergantung atau akad bersyarat, al-uqud al-mutaqabilah. Yang dimaksud dengan al-uqud al-mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Kemudian yang kedua ada akad terkumpul atau al-uqud al-mujami'ah. Al-uqud al-mujami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad, dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Kemudian yang ketiga ada akad berlawanan, al-uqud al-mutanakidah wa al-mutahadah wa al-mutanafiyah. Ketiga istilah al-mutakidah, al-mutadadah, al-mutanafiyah memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan, tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Yang keempat ada akad berbeda atau al-uqud al-muhatalifah. Yang dimaksud dengan multi akad adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah akad sejenis atau al-uqud al-mutajanisah. Adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Batasan dan standar multi akad. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada multi akad dilarang karena nas agama. Dalam hadis Nabi secara jelas menyatakan 3 bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli bai dan pinjaman, 2 akad jual beli dalam 1 akad jual beli, dan 2 transaksi dalam 1 transaksi. Kemudian yang kedua ada multi akad sebagai hilah ribawi. Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli inah atau sebaliknya dan hilah riba fadl. Kemudian yang ketiga ada multi akad menyebabkan jatuh ke riba. Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Menghimpun beberapa akad yang hukum asalnya boleh, namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Kemudian yang keempat adalah multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya.
atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggunakan akad salaf dan jual beli. Hukum multi akad. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh, dan hukum dari multi akad dikiaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Mengenai hal ini, ulama berada dalam dua tempat tersebut. Ada yang membolehkan dan juga ada yang melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Penerapan multi akad di perbankan syariah dan hukumnya. Yang pertama ada model akad tunggal. Akad tunggal hanya mencangkup satu akad dalam transaksi. Contohnya akad tunggal adalah jual beli, sewa menyewa, kerjasama atau syirkah, salam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada model akad berganda atau mujami'ah. Sebagian ahli fikih menyebutkan dengan akad muraqabah dalam berhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi dengan cara dihimpun atau bertukar, yang mana seluruh hak dan kewajiban dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum satu transaksi. Contohnya adalah akad yang masuk dalam kategori akad berganda antara lain murabahah, letter of credit syariah, kartu syariah, syariah card, dan mudorobah, mustarokah, dan yang terakhir ada musyarakah mutanakisah. Kemudian yang ketiga ada model akad berbilang atau muta'adidah, adalah akad yang berbilang dari sisi syariat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori akad ini antara lain istihna mawaj, salam mawaj, al-ijarah al-mutaqohiyah, bil tamlik, IMBT, dan sell and lease. Menganalisa dari beberapa bentuk dari multi akad di atas, dapat disimpulkan bahwa modifikasi akad merupakan bagian dari ijtihad agar akad-akad yang terdapat dalam fikih dapat diterapkan pada transaksi modern. Melakukan modifikasi akad secara umum ada 3 kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memberlakukan sesama akad yang bersifat komersial. Kedua, memberlakukan akad yang bersifat komersial dengan akad derma. Dan yang ketiga, memberlakukan sesama akad yang bersifat derma. Multi akad yang memberlakukan akad jual beli dengan akad hutang hukumnya dilarang. Dengan kata lain, DSN MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari riba, jahalah, dan goror. Multi akad ada yang bersifat alamiah, hukumnya boleh. Misalnya memberlakukan antara akad pokok seperti al-qard dengan akad yang bersifat ikutan seperti al-rohn, al-hiwalah, dan lain-lain. Sedangkan multi akad hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melarang prinsip sunnah terkait peleburan akad. Dapat disimpulkan bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Dilarang agama atau hilah karena dapat menimbulkan ketidakpastian, goror, dan ketidakjelasan, jahalah, merumuskan ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prinsip syariah adalah multi akad yang memenuhi standar atau tetap sebagaimana telah dikemukakan. Itu tadi isi dari jurnal yang saya sampaikan. Menurut saya jurnal tersebut sudah sangat lengkap, mulai dari pengertiannya. Penulis juga menyantumkan pengertian dari beberapa para ahli, dan juga untuk isi dan penjelasannya sudah sangat lengkap dan mudah dipahami, serta sudah ada contohnya. Ada penjelasannya ada juga penjelasan menurut mazhabnya, hadis, serta dalilnya. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam berkata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.